Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang berbahagia, saya Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin, MPhil, Dekan Fakultas Syariah YIN Jember, mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Adik-adik sudah masuk di Institut Agama Islam Negeri Jember, khususnya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sekali lagi ucapan selamat kami sampaikan kepada adik-adik sekalian yang berbahagia. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, Fakultas Syariah memiliki visi cita-cita ke depan sesuai dengan Renstra Institut Agama Islam Negeri Jember, yaitu unggul dan inovatif dalam pengkajian ilmu syariah dan hukum yang berwawasan Islam Nusantara, bereputasi internasional pada tahun 2035 nanti. Untuk mencapai cita-cita visi tersebut, Fakultas Syariah mengembangkan 5 core values, 5 nilai yang dibangun, dijadikan budaya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, adik-adik mahasiswa sekalian. Apa 5 core values tadi itu? Yang pertama adalah integrity. Memiliki integritas. Sivitas akademika Fakultas Syariah harus punya integritas. Semuanya, apakah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pimpinan, harus berintegritas. Harus memiliki akhlak, jujur, disiplin, amanah. Ini adalah bagian integritas yang dibangun di Fakultas Syariah YIN Jember. Yang kedua adalah self development, bahwa semua sivitas akademika di Fakultas Syariah harus terus mengembangkan diri. Tidak boleh berhenti titik dalam berilmu, mengejar ilmu, terus belajar tanpa henti untuk mengembangkan kapasitas dirinya, siapapun yang ada di situ. Karena ilmu itu tidak pernah berhenti, tapi terus berjalan. Dan yang ketiga adalah innovation. Selalu memunculkan inovasi-inovasi baru. Karena itu di Fakultas Syariah ada gugus mutu dan inovasi yang terus mengupdate dan terus memperbaiki, terus melakukan inovasi-inovasi untuk pembelajaran, untuk pendidikan yang lebih up to date sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Demikian juga inovasi-inovasi di bidang yang lain. Yang keempat adalah respect, bahwa dibangun di Fakultas Syariah, orang harus saling menghargai, saling menghormati, peduli kepada sesama, bukan hanya di Fakultas Syariah, tapi juga di luar Fakultas Syariah YIN Jember. Dan terakhir adalah teamwork, bahwa menjadi sangat penting untuk mencapai visi tadi itu. Maka semua harus menjadi teamwork, tim yang kuat, yang mau bekerja sama, tidak individualis, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi terus bersinergi, berkolaborasi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mencapai visi Fakultas Syariah YIN Jember. Adik-adik sekalian yang berbahagia, di Fakultas Syariah alhamdulillah sudah ada 4
program studi. Yang pertama adalah program studi hukum keluarga. Yang kedua, hukum ekonomi syariah. Yang ketiga, hukum tata negara dalam kurung siasah. Dan yang keempat adalah hukum pidana Islam dalam kurung jinayah. Dari keempat prodi ini, alhamdulillah juga Fakultas Syariah sudah mendapatkan akreditasi pada tahun 2018-2019. Untuk hukum keluarga mendapat akreditasi A. Sekarang namanya unggul, nilai yang paling tinggi. Sementara hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, dan hukum pidana Islam, nilai akreditasinya adalah B. Ini semua adalah berkat teamwork, berkat inovasi, berkat self-development, berkat integrity yang dibangun di Fakultas Syariah, sehingga berhasil mendapatkan nilai akreditasi yang luar biasa tadi itu. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, ketika adik-adik sudah masuk di Fakultas Syariah, maka kami memberikan yang terbaik pada adik-adik sekalian. Pembelajaran di kelas yang luar biasa, dengan dosen-dosen bergelar profesor, bergelar doktor, punya kompetensi masing-masing di bidangnya. Adik-adik nanti akan bertemu itu dengan para dosen yang juga punya banyak karya, baik itu jurnal ilmiah ataupun punya buku-buku yang ditulis oleh para dosen-dosen kita yang sangat produktif. Itu di dalam kelas. Tetapi di luar kelas adik-adik bisa belajar lebih banyak lagi untuk mengasah keterampilan. Mau jadi apa silahkan. Kalau yang mahasiswa aktif di kemahasiswaan, nanti ada BEM, ada Republik Mahasiswa, ada HMPS, dan sebagainya nanti akan diterangkan oleh Bapak Wadek 3. Organisasi-organisasi kemahasiswaan yang terus menciptakan calon-calon pemimpin masa depan melalui itu. Di luar kelas juga kami dari Fakultas Syariah menyediakan minimal ada 2 jalur, yang non hukum, non syariah, dan yang khusus ke hukum atau yang khusus ke syariah. Yang non hukum adik-adik silahkan, kalau mau jadi ahli hukum tapi tahu jurnalistik, adik-adik bisa gabung di media center. Jadi kita juga menyediakan yang minat hobi untuk menjadi jurnalis tapi dia punya kemampuan hukum, silahkan ada media center. Yang mau belajar entrepreneur, kita juga menyiapkan namanya LTREN, Lembaga Training Entrepreneur. Adik-adik yang punya minat ahli hukum, praktisi hukum, tapi juga punya jiwa entrepreneur, pingin silahkan juga gabung di LTREN, Lembaga Training Entrepreneur. Adik-adik yang pingin keahlian di bidang kitab kuning, berkembang, karena dari pesantren dulu bisa bergabung ke lembaga bakat dan minat mahasiswa. Bisa belajar kitab kuning, mengasah kitab kuning, meningkatkan kualitas kemampuan di bidang kitab kuning, termasuk juga karya tulis ilmiah, membuat jurnal, dan kita punya khusus jurnal untuk mahasiswa, namanya Rechten Student Journal. Khusus adik-adik kalau ingin berkembang di bidang literasi, di bidang ilmu hukum, tetapi berkaitan dengan jurnal ilmiah, adik-adik kita wadahi ada namanya Rechten Student Journal, yang itu untuk menampung tulisan adik-adik mahasiswa sejak semester 1. Silahkan untuk di situ. Itu yang non hukum, non syariah, silahkan. Tetapi yang khusus kemampuan di luar pembelajaran di kelas, yang khusus ke hukum, kompetensi di bidang hukum, adik-adik silahkan belajar. Mau tahu peradilan semu, kompetensi di bidang beracara, tidak cukup di kelas, adik-adik bisa bergabung di Kompres, komunitas peradilan semu. Silahkan di situ. Latihan menjadi hakim, latihan menjadi jaksa, latihan menjadi panitra, dan seterusnya. Ada namanya Kompres. Di bidang hukum syariah juga, adik-adik yang punya minat, hobi, pengen tahu di bidang ilmu falak, astronomi, adik-adik bisa gabung namanya Kompas, Komunitas Pecinta Astronomi Islam.
Silakan bergabung di situ. Ini di bidang hukum, silakan kembangkan minat di bidang hukum di situ. Dan termasuk adik-adik sekalian, kami juga menyediakan namanya pusat pelatihan dan pengembangan profesi. Di Fakultas Syariah ada pusat pelatihan dan pengembangan profesi. Adik-adik sekalian, di situ dilatih yang mau jadi hakim, yang mau jadi jaksa, yang mau jadi panetra, yang mau jadi notaris, yang mau jadi profesi-profesi hukum, kita siapkan di pusat pelatihan pengembangan profesi, pusat pelatihan dan pengembangan profesi. Jadi silahkan, ini adalah wadah adik-adik. Di kelas ada, di luar kelas ada, di tingkat mahasiswa, tadi ada BEM, ada HMPS dan seterusnya. Kemudian ada non-hukum dari Fakultas Syariah, ada yang kaitannya dengan non-hukum, non-syariah, ada yang khusus hukum dan syariah. Itu adik-adik sekalian, proses ketika adik-adik sekalian masuk di Fakultas Syariah, silahkan pilih sesuai dengan minat, sesuai dengan hobi, sesuai dengan kecenderungan, kecintaan dan sebagainya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, yang terakhir saya ingin bercerita setelah jadi mahasiswa Fakultas Syariah, lalu jadi apa? Nanti ada pertanyaan, kuliah di syariah mau jadi apa? Ini jawabannya kami juga sudah ada, yaitu kami punya keluarga alumni Fakultas Syariah, KAFSA. Di situ ada buku ditulis oleh adik-adik mahasiswa, judulnya Mengabdi Tanpa Batas, jejak profil alumni Fakultas Syariah mulai tahun 97 sampai tahun 2020. Adik-adik bisa lihat di situ. Jadi apa alumni Fakultas Syariah? Di situ ada yang jadi hakim, ada yang jadi panetra, ada yang jadi kepala KUA, ada yang jadi kepala Kemenak, ada yang jadi dosen, ada yang jadi direktur pasca sarjana, ada yang jadi praktisi perbankan syariah, ada yang jadi praktisi perbankan umum, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pimpinan perguruan tinggi, ada yang jadi dosen, ada banyak dosen di Jawa, luar Jawa, itu semuanya ada. Itu menunjukkan adik-adik sekalian bahwa Fakultas Syariah betul-betul berorientasi kepada alumni, berkorelasi dengan alumni, memberdayakan alumni, dan itu menunjukkan bahwa alumni-alumni yang keluar lahir dari rahim Fakultas Syariah adalah alumni-alumni hebat, alumni-alumni luar biasa karena telah melalui proses yang luar biasa. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, kenapa itu semua? Karena kita ingat ada perkataan Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam. Beliau mengatakan, kaifa tahruku al-awaidu wa anta lam tuhrik min nafsika al-awaida. Bagaimana kalian bisa menjadi luar biasa sementara yang kalian lakukan adalah yang biasa-biasa saja? Gak mungkin orang menjadi luar biasa kalau yang dilakukan biasa-biasa saja. Menjadi luar biasa harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Itulah yang sesungguhnya menginspirasi Fakultas Syariah. Kami ingin adik-adik yang bergabung di Fakultas Syariah menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu lakukan dan bergabung dengan kami, menjadi bagian dari kami, menjadi bagian yang luar biasa. Sekali lagi selamat kepada adik-adik sekalian. Sekali lagi selamat kepada adik sekalian. Selamat kepada adik-adik sekalian. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.